Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustaz semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Baik anak Ustaz, selanjutnya untuk mengawali pertemuan kita hari ini, sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Amin. Baik, untuk kali ini anak-anak Ustaz kita belajar tematik dengan muatan IPS tema 1 sub tema 2, pembelajaran 1 halaman 67 sampai 70 dengan materi potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Lanjut, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah membaca teks tentang ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, langsung saja anak-anak Ustaz, potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Bahwasanya kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, yang pertama, potensi ekonomi negara Brunei Darussalam. Yo, apa saja yang terdapat di negara Brunei Darussalam? Yaitu negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selanjutnya, potensi ekonomi negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Kemudian beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Kemudian, potensi ekonomi negara Indonesia. Apa saja nak yang terdapat di negara kita tercinta ini? Yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya, potensi ekonomi negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian, dan hasil pertanian Kamboja yang sangat besar adalah padi dan karet. Kemudian potensi ekonomi Laos.
Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sama seperti di Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Kemudian potensi ekonomi negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Selanjutnya, potensi ekonomi negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kemudian potensi ekonomi negara Singapura. Nah, Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya, potensi ekonomi negara Thailand. Thailand sering disebut dengan negara lumbung padi. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Selanjutnya, potensi ekonomi negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Baik anak Ustadz, mungkin itu saja yang dapat kita bahas hari ini, yaitu potensi ekonomi dari 10 negara anggota ASEAN. Adapun yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana mereka bisa membuat ekonominya lebih maju lagi dan lebih pesat lagi. Dan untuk materi hari ini anak-anak Ustadz, ya, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Zuruf ayat 11, yang artinya, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan atau dari dalam kubur. Nah, artinya anak-anak Ustadz, adapun kekayaan alam yang ada di negeri kita ini maupun di negara-negara anggota ASEAN lainnya adalah hasil dari karunia Allah yang telah diberikannya kepada kita. Nah, terakhir dari materi kita ini juga kita harus memiliki karakter sebagai anak alfitian, ya. Adapun karakter alfitian yang harus kita miliki, yaitu yang pertama, terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan. Kedua, mampu menunjukkan sikap inisiatif, mandiri, dan bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, memahami dan berlatih ikhlas dalam beramal. Alhamdulillah anak-anak Ustadz sekalian, materi pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Yuk sama-sama kita tutup dengan lafaz alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.